Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nurul Story. Channel yang membahas kisah-kisah persahabatan antara manusia dan hewan. Namun, sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel Nurul Story, jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu ya, like dan komen, agar kalian tidak ketinggalan di cerita-cerita terbaru dari kami. Dan bagi teman-teman yang sudah gabung di channel Nurul Story, saya doakan semoga rezeki kalian semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, tidak usah lama-lama lagi. Kita langsung masuk saja ke alur cerita selengkapnya. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, menetes pelan namun kejam, seolah sengaja menguji keteguhan hati seorang perempuan renta yang hidup sendirian di pinggir rimba. Gubuk reot itu berdiri miring, berdinding anyaman bambu lapuk, atap daun rumbia berlubang di sana-sini. Setiap tetes air merembes masuk, membasahi tanah keras yang menjadi alas tidur Casumi. Nenek itu duduk bersila di sudut ruangan sempit. Tubuhnya dibungkus kain kusam berwarna coklat pudar. Kaki kirinya buntung sebatas lutut, terbalut kain lama yang sudah menipis. Tangannya gemetar saat mengipas bara api kecil di tungku tanah liat. "Kau jangan mati malam ini," bisiknya pada api yang hampir padam. Perutnya perih. Seharian ia hanya meneguk air rebusan daun liar. Tak ada nasi, tak ada lauk. Giginya yang tersisa menggigit bibir, menahan rasa lapar yang seperti menggerogoti dari dalam. Namun Casumi sudah terbiasa. Bertahun-tahun hidup dalam kekurangan telah mengajarinya cara menipu rasa sakit. Ia menghela napas panjang. Matanya menatap kosong ke dinding bambu. Ingatan lama menyelinap tanpa diundang. Dulu, gubuk itu penuh tawa. Suaminya sering duduk di depan pintu, mengasah parang sambil bersenandung lagu desa. Anaknya berlari-lari membawa layang-layang dari daun kelapa. "Mak, lihat, aku bisa terbangkan tinggi," teriak bocah itu dengan wajah berseri. Casumi tersenyum setiap kali mengingatnya. Namun kenangan manis itu berakhir bersama satu persatu musibah. Suaminya mati terserang demam tinggi tanpa sempat diobati. Anaknya pergi ke kota, berjanji pulang membawa kehidupan lebih baik. Janji itu tak pernah ditepati. Hari berganti bulan, bulan menjelma tahun. Tak ada kabar, tak ada surat. Lalu kecelakaan itu datang. Pohon besar tumbang saat Casumi mencari kayu bakar. Ia tak sempat menghindar. Suara tulang retak terdengar bersamaan dengan jerit kesakitan. Saat sadar, kakinya hancur tak berbentuk. Tak ada tabib, tak ada kendaraan. Ia bertahan dengan doa dan tangisan. Kaki itu akhirnya membusuk. Seorang dukun desa memotongnya dengan parang panas, tanpa bius, tanpa belas kasihan. Sejak hari itu, Casumi menjadi nenek pincang di mata warga. "Jangan dekat-dekat, membawa sial," bisik mereka. Ia diusir secara halus, dipindahkan ke pinggir hutan. Tak ada yang mau menanggung hidupnya. Casumi menerima takdir tanpa perlawanan. "Aku masih hidup, Gusti," gumamnya lirih malam itu. Tiba-tiba, suara asing memecah hujan. Sebuah erangan panjang, berat, penuh penderitaan. Getarannya menjalar hingga ke dada Casumi. Ia terdiam, napasnya tertahan. "Itu, suara apa?" tanyanya pada dirinya sendiri. Jeritan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Disusul suara gesekan semak dan ranting patah. Naluri takut menyergap. Tangannya meraba tongkat kayu yang biasa ia gunakan berjalan. Casumi seharusnya tetap di dalam gubuk. Akalnya tahu bahaya mengintai. Namun hatinya mendorong langkahnya keluar. "Kalau makhluk itu sekarat, siapa yang menolong?" ucapnya pelan. Dengan tubuh basah dan kaki tertatih, Casumi melangkah ke arah hutan. Setiap gerakan terasa berat. Lumpur menempel di kulit. Angin membawa bau besi yang menusuk hidung. "Darah," bisiknya. Cahaya petir menyambar, menerangi semak belukar sesaat. Di sana, di balik dedaunan lebat, tampak bayangan besar tergeletak. Napas Casumi tercekat. Jantungnya berdegup liar. Ia mendekat perlahan.
Sepasang mata emas menatapnya. Sorotnya tajam namun redup, penuh derita. Tubuh raksasa dengan belang hitam oranye itu terkulai. Dadanya naik turun tak beraturan. Perutnya sobek oleh kawat jerat. Darah mengalir membasahi tanah. Ya Allah! Suara Casumi bergetar. Harimau, Raja Rimba. Makhluk yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang-orang desa. Binatang buas yang seharusnya menerkam tanpa ampun. Namun yang ia lihat hanyalah makhluk terluka, sekarat, sama rapuhnya dengan dirinya. Harimau itu menggeram lemah, mencoba bangkit, lalu jatuh kembali. Tatapannya tak lepas dari Casumi. Aku tidak akan menyakitimu, ucap nenek itu terbata. Tangannya gemetar hebat. Setiap naluri bertahan hidup berteriak agar ia lari. Namun air mata lebih dulu jatuh, membasahi pipinya. Kita sama-sama ditinggalkan, katanya lirih. Dengan sisa keberanian, Casumi mendekat. Ia berlutut di hadapan tubuh raksasa itu, mengabaikan rasa takut. Pisau dapur berkarat ia keluarkan dari lipatan kain. Maaf, ini akan sakit. Ia memotong kawat perlahan. Harimau itu meraung, suaranya memekakan, membuat Casumi hampir pingsan. Namun tangannya tak berhenti. Kawat itu akhirnya terlepas, menyisakan luka menganga. Casumi merobek kain sarungnya, mengikat perut harimau sekuat tenaga. Bertahanlah, jangan menyerah, bisiknya berulang kali. Hujan semakin deras. Tubuh Casumi menggigil. Ia menyandarkan dirinya ke tubuh hangat sang Raja Rimba, memeluk kepala besar itu tanpa sadar. Aku juga terluka, tapi aku masih di sini. Harimau itu menghela napas panjang, lalu diam. Matanya terpejam, napasnya melemah. Casumi menangis terseduh. Suaranya kalah oleh hujan. Kalau kau mati, aku sendirian lagi. Malam itu, di tepi hutan yang dingin dan gelap, dua makhluk terluka saling bersandar. Tak ada janji, tak ada jaminan hidup. Hanya kehangatan aneh yang lahir dari penderitaan serupa. Dan di sanalah takdir mulai menulis kisahnya. Pagi merayap perlahan di pinggir hutan, membawa kabut tipis yang menggantung seperti tirai duka. Casumi terbangun dengan tubuh kaku. Punggungnya pegal karena semalaman bersandar pada batang pohon. Tangannya masih memeluk kepala besar berbulu belang. Bernapas. Ia tersentak, menegakkan badan dengan panik. Kau masih hidup. Suaranya bergetar. Harimau itu menghela napas panjang. Dadanya naik turun perlahan. Matanya belum terbuka. Namun detak jantungnya terasa jelas di telapak tangan Casumi. Nenek itu mengusap wajahnya sendiri. Air mata menetes tanpa bisa dicegah. Syukur pada Mu, Gusti, bisiknya terbata. Namun kegembiraan itu hanya sesaat. Bau luka menguar, menyengat, membuat Casumi mual. Kain yang semalam ia ikat sudah basah oleh darah kering bercampur lumpur. Tidak boleh dibiarkan, gumamnya. Ia menggeser tubuhnya, lalu berdiri tertatih. Tongkat kayu menahan berat badannya. Setiap langkah seperti ditusuk duri. Casumi mengatupkan gigi, menahan erangan. Aku akan kembali. Tunggu aku. Katanya seolah berbicara pada manusia. Tak ada jawaban. Hanya embusan napas berat. Casumi berjalan ke arah sungai kecil di balik pepohonan. Ia mengambil air bersih, mencuci kain seadanya, lalu mencari dedaunan obat yang dulu sering digunakan ibunya. Daun sambiloto, akar pahit, kulit kayu beraroma getir. Aku tidak tahu apakah ini cukup, ucapnya sambil meremas daun. Tapi aku akan mencoba. Saat kembali, harimau itu membuka mata. Sorot emasnya menatap Casumi tanpa berkedip. Ada ketegangan di udara. Casumi berhenti melangkah. Tenang, aku hanya nenek tua, katanya lirih. Harimau itu menggeram pelan. Bukan ancaman, melainkan suara lelah. Casumi duduk perlahan, menjaga jarak. Kalau kau mau menerkam, lakukan sekarang, ucapnya getir. Aku tidak punya apa-apa lagi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kepala besar itu terkulai kembali ke tanah. Matanya terpejam.
Seolah memilih percaya, Chasumi mendekat, membersihkan luka dengan air sungai. Setiap sentuhan membuat tubuh sang Raja Rimba bergetar. Sakit, ya, ucapnya sambil terisak. Aku tahu rasa perih yang tak bisa ditangisi. Ia mengoleskan ramuan daun, lalu membalutnya lagi dengan kain bersih. Bertahanlah, jangan tinggalkan aku. Hari berjalan lambat, matahari naik tinggi, lalu condong ke barat. Chasumi tak beranjak, ia duduk menemani, berbicara tanpa henti agar dirinya sendiri tidak takut. Namaku Chasumi, katanya suatu saat. Tak ada lagi yang memanggilku begitu. Mereka hanya bilang nenek pincang. Angin menggeser dedaunan. Harimau itu membuka mata, menatap Chasumi lama. Kau dengar? Chasumi tersenyum getir. Aku tidak marah. Aku hanya lelah. Malam datang. Suara binatang liar bergema dari kejauhan. Chasumi menggigil, memeluk tubuhnya. Kau lebih aman di sini bersamaku, ucapnya pelan. Ia menyalakan api kecil dari ranting kering. Cahaya redup memantul di mata harimau itu, membuatnya terlihat agung meski terbaring lemah. Kau raja di sini, ya? Chasumi terkekeh lirih. Kalau begitu, aku panggil kau raja. Harimau itu mendengus pelan. Ekornya bergerak sedikit. Oh, kau tidak keberatan, katanya terkejut. Baiklah, raja. Hari kedua, demam menyerang sang Raja Rimba. Napasnya tersengal, tubuhnya panas. Chasumi panik. Jangan mati, jangan sekarang, ucapnya terburu-buru. Ia membasahi kain, mengompres luka, meniup perlahan. Aku tidak pandai, aku hanya perempuan tua, katanya sambil menangis. Tapi aku ingin kau hidup. Suara langkah terdengar dari kejauhan. Chasumi tersentak. Warga desa. Ada jejak besar di sini, ujar seseorang. Harimau, sahut yang lain. Chasumi berdiri, tubuhnya gemetar, lalu berdiri tepat di depan raja. Pergi, teriaknya sekuat tenaga. Jangan ke sini. Seorang lelaki tertawa sinis. Nenek gila, menyingkir. Chasumi membuka bajunya, memperlihatkan kaki buntung. Aku sudah kehilangan segalanya, jeritnya. Kalau kalian ingin membunuh, bunuh aku dulu. Para lelaki terdiam. Saat itu, raja mengaum keras. Suaranya menggetarkan tanah. Matanya menyala. Tubuhnya berusaha bangkit meski luka menganga. Mundur, teriak seseorang panik. Mereka lari tunggang langgang, meninggalkan senyap yang menyesakkan. Chasumi jatuh terduduk. Napasnya tersengal. Maaf, aku hampir membuatmu celaka, ucapnya terisak. Raja mendekat perlahan, menyentuhkan kepalanya ke bahu Chasumi. Sentuhan itu lembut, penuh kepercayaan. Aku di sini, bisik Chasumi sambil memeluk bulu tebal itu. Aku tidak akan pergi. Malam kembali turun. Api unggun kecil menyala. Chasumi bersandar pada tubuh raja. Matanya terpejam. Untuk pertama kalinya, aku tidak takut sendirian, katanya pelan. Raja mengeluarkan suara rendah, seperti dengungan tenang. Di antara pepohonan, dua makhluk yang sama-sama dibuang dunia saling menjaga. Dan di sanalah ikatan itu tumbuh, bukan karena kekuatan, melainkan karena luka yang dipahami tanpa perlu kata-kata. Pagi itu hutan terasa berbeda. Udara masih lembab. Namun ketenangan yang biasanya menyelimuti rimba seperti tercabik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Chasumi merasakannya sejak membuka mata. Dadanya sesak tanpa alasan jelas. Raja terbaring di sampingnya. Lukanya mulai mengering, tetapi langkahnya belum stabil. Chasumi mengelus bulu di lehernya dengan hati-hati. Jangan bergerak terlalu banyak, katanya lembut. Aku akan cari air. Ia berjalan perlahan menuju sungai kecil. Di sana, suara asing terdengar samar. Bukan suara burung, bukan desir daun. Itu, manusia, gumamnya. Chasumi bersembunyi di balik batang pohon. Dari kejauhan tampak tiga lelaki membawa senapan. Topi lusuh, sepatu bot berlumpur,
Wajah mereka keras. Jejaknya besar, ujar seorang bertubuh kekar. Darahnya masih baru. Harimau terluka, sahut yang lain dengan mata berbinar. Kulitnya bisa buat kita hidup setahun. Chasumi menutup mulutnya agar tak berteriak. Tangannya gemetar hebat. Air dalam wadahnya hampir tumpah. Tidak, tidak, bisiknya. Ia berbalik, berjalan secepat yang ia bisa. Nyaris terjatuh beberapa kali. Setibanya di tempat raja terbaring, ia langsung berlutut. "Raja, dengar aku," ucapnya terbata. "Ada orang jahat. Mereka datang." Raja membuka mata. Sorot emas itu menajam. Tubuhnya menegang. "Jangan bangkit." Chasumi menahan dengan kedua tangan. "Lukamu belum pulih." Suara langkah semakin dekat. Daun kering terinjak. Ranting patah. "Di sini," teriak seseorang. "Ada bekas api." Chasumi berdiri, mengangkat tongkatnya. Lututnya bergetar, namun pandangannya tegas. "Pergi," teriaknya sekuat tenaga. "Tidak ada apa-apa di sini." 3 lelaki muncul dari balik semak. Salah satunya tertawa mengejek. "Lihat itu, nenek tua sendirian," katanya sinis. "Minggir, kami urusan dengan binatang." "Tidak," bentak Chasumi. "Kalian tidak boleh." Seorang pemburu melangkah mendekat. "Apa hakmu melarang?" Chasumi mengangkat kain yang menutupi kakinya. Kaki buntung itu terlihat jelas, penuh bekas luka. "Aku tidak punya apa-apa lagi," jeritnya. "Hanya tempat ini. Hanya dia." Lelaki itu terdiam sesaat, lalu mengangkat senapan. "Minggir, Nek." Chasumi berdiri tepat di depan raja, membuka kedua tangannya. "Kalau mau menembak, tembak aku dulu." Detik itu terasa membeku. Angin berhenti berembus. Lalu suara berat menggema dari balik tubuh Chasumi. "Ra'au!" Raja mengaum keras. Suaranya menghantam udara, membuat dedaunan bergetar. Tubuh besarnya bangkit setengah, meski darah kembali merembes dari luka. "Mundur!" teriak salah satu pemburu panik. "Dia masih hidup!" sahut yang lain ketakutan. Raja melangkah satu tapak ke depan. Mata menyala, taring terlihat jelas. Chasumi hampir menangis melihatnya. "Jangan, Raja, aku mohon," bisiknya. Namun ancaman itu cukup. Para pemburu berlari tunggang langgang, meninggalkan senapan yang jatuh di tanah. Suara mereka menghilang di telan rimba. Chasumi jatuh terduduk. Napasnya tersengal. Tubuhnya gemetar hebat. Maafkan aku," ucapnya terisak sambil merangkak mendekati raja. "Aku hampir membunuhmu." Raja mendekat perlahan, menyentuhkan kepalanya ke bahu Chasumi. Sentuhan hangat itu membuat tangisnya pecah. "Aku takut kehilanganmu," katanya lirih. "Aku tidak kuat sendirian lagi." Raja mengeluarkan dengusan rendah, seolah menenangkan. Namun bahaya belum pergi. Desas-desus menyebar cepat. Sore itu, Chasumi mendengar suara lain dari arah desa. Ada harimau di pinggir hutan. Dia melindungi nenek pincang itu. Pasti jelmaan. Chasumi menutup telinganya. Kata-kata itu lebih menyakitkan dari lapar. "Mengapa manusia begitu kejam?" tanyanya lirih pada raja. Malam tiba membawa kecemasan. Chasumi tak memejamkan mata. Api unggun dijaga agar tetap menyala. Setiap bunyi membuatnya tersentak. Raja terjaga, duduk diam di sampingnya. "Kalau mereka kembali, aku akan menghadapi," ucap Chasumi tegas meski suaranya bergetar. "Aku tidak lari lagi." Raja menoleh, menatapnya lama. Ada sesuatu dalam tatapan itu. Bukan kebuasan, bukan ancaman, melainkan pengertian yang dalam. "Terima kasih sudah memilihku," kata Chasumi sambil tersenyum pahit. "Tak ada seorang pun yang pernah memilih aku." Angin malam berdesir, membawa bau tanah basah. Dari kejauhan terdengar lolongan, namun tak ada manusia mendekat. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Chasumi merasa berani. Bukan karena kekuatan tubuh,
melainkan karena ia memiliki sesuatu yang ingin ia lindungi. Dan di tengah amarah manusia yang memburu demi keuntungan, ikatan sunyi antara nenek terbuang dan Raja Rimba semakin mengakar, tak tergoyahkan oleh ancaman senapan maupun kebencian dunia. Malam turun perlahan, membawa hawa dingin yang merayap hingga ke tulang. Api unggun tinggal bara merah, berpendar lemah di antara abu. Casumi duduk memeluk tubuhnya, napasnya pendek-pendek, kepalanya pening, pandangannya berkunang. Raja berbaring tak jauh darinya. Tubuh besar itu menjadi dinding pelindung dari angin rimba. "Aku, kenapa dingin sekali?" gumam Casumi. Tangannya meraba kening sendiri. Panas, terlalu panas. Keringat dingin membasahi pelipis, lalu mengalir ke leher. Ia berusaha berdiri untuk menambah kayu, namun lututnya melemah. Tongkat terlepas, tubuhnya ambruk ke tanah basah. Raja tersentak, bangkit setengah, lalu mendekat. Matanya menatap cemas. Ia mengendus wajah Casumi, mengeluarkan suara rendah yang gelisah. "Tidak apa-apa, hanya capek," bohong Casumi sambil tersenyum tipis. Namun dunia berputar. Pepohonan seolah berayun. Suara hutan menjauh. Casumi terbaring, memejamkan mata. Tubuhnya menggigil hebat. Demam datang seperti gelombang, menyapu sisa tenaganya. Dalam kabut panas itu, kenangan lama menyerbu tanpa izin. Ia melihat dirinya muda, berdiri di depan rumah kayu sederhana. Suaminya tersenyum sambil menggendong anak kecil yang tertawa riang. "Casumi, lihat dia," kata lelaki itu bangga. "Anak kita kuat." Casumi tersenyum dalam mimpinya. Air mata mengalir. "Kembali, jangan pergi," bisiknya. Bayangan berubah. Rumah itu sunyi. Suaminya terbaring kaku. Wajahnya pucat. Casumi mengguncang tubuh itu, berteriak memanggil nama, namun tak ada jawaban. "Bangun, aku belum siap sendiri," jeritnya pilu. Suara lain menyusul, lebih muda, lebih jauh. "Mak, aku ke kota. Aku akan kirim uang. Aku janji." Casumi mengejar bayangan anaknya yang berjalan menjauh. Kakinya terpeleset, tubuhnya jatuh. Pohon besar tumbang. Suara retakan tulang menggema. "Ah!" teriaknya keras. Casumi terbangun dengan napas tersengal. Matanya terbuka, menatap langit malam yang buram. Raja berada tepat di sisinya. Kepalanya dekat dengan dada Casumi. Napas hangat menyentuh kulitnya. "Kau masih di sini," ucap Casumi lirih. Ia meraih bulu di leher raja, menggenggam seolah takut kehilangan. "Aku mimpi buruk," katanya terputus. Semua datang lagi. Demam semakin tinggi. Casumi mulai meracau. Suaranya bercampur tangis dan tawa getir. "Aku gagal. Aku ibu yang gagal," katanya berulang dengan nada berbeda. "Anakku pergi karena aku miskin. Karena aku lemah." Raja mengeluarkan suara pelan, seperti dengungan. Ia berbaring lebih dekat, membiarkan tubuhnya menjadi alas hangat. Ekor panjang itu melingkar, menahan angin. "Aku tidak marah padanya," lanjut Casumi. Matanya terpejam. "Aku hanya ingin mendengar suaranya sekali saja." Air mata mengalir tanpa henti. Bibirnya bergetar. "Setiap malam aku menunggu. Aku masak air. Aku duduk di depan pintu. Aku kira langkahnya akan terdengar. Katanya tersendat, tapi yang datang hanya sepi." Raja mengusap wajah Casumi dengan kepalanya. Gerakan itu lembut, penuh kehati-hatian. "Kau dengar aku, ya?" bisik Casumi, seolah yakin. Tak ada manusia yang mau mendengar lagi. Angin menggeser daun. Api unggun hampir padam. Raja bangkit. Berjalan tertatih mengambil ranting kering dengan giginya, lalu melemparkannya ke dekat bara. Api menyala kembali, kecil namun cukup. Casumi tak melihatnya. Kesadarannya naik turun. Kadang ia tertawa kecil, kadang menangis memanggil nama yang sama. "Raka, pulanglah." Raja duduk, berjaga. Matanya tak terpejam semalaman. Setiap kali Casumi menggigil, ia mendekat. Setiap kali napas nenek itu tersendat,
Ia menggeram rendah, cemas. Menjelang subuh, hujan tipis turun. Casumi membuka mata setengah, menatap raja dengan pandangan keruh. "Kalau aku mati, kau jangan sedih," ucapnya pelan. "Kau harus hidup." Raja mengeluarkan raungan pendek, menolak. Ia menunduk, menempelkan dahi besar ke dada Casumi. "Jangan begitu." Casumi tersenyum lemah. "Aku sudah cukup lama." Tangannya terangkat, mengusap pipi raja yang kasar. Sentuhan itu penuh kehangatan. "Kau satu-satunya yang tinggal bersamaku," katanya lirih. "Terima kasih." Fajar menyingsing perlahan. Cahaya pucat menyelinap di antara batang pohon. Demam Casumi mulai turun, keringat membasahi kainnya. Napasnya lebih teratur. Raja mendekatkan hidungnya, mengendus. Suara dengusannya berubah lebih tenang. Casumi membuka mata sepenuhnya. Dunia terasa lebih stabil. Ia menatap langit yang memerah. "Aku masih hidup," gumamnya terkejut. Ia berusaha duduk. Raja segera menahan dengan bahunya. Casumi tertawa kecil. "Serak, pelan-pelan. Kau seperti suami tua," katanya bercanda lirih. Ia meneguk air sisa di wadah, lalu menghela napas panjang. "Terima kasih sudah menjagaku," ucapnya sungguh-sungguh. "Sekarang aku tahu, aku tidak sepenuhnya sendirian." Raja menatapnya lama. Dalam tatapan itu ada ketenangan yang baru, seolah ikatan mereka menguat setelah melewati malam panjang. Casumi memejamkan mata sejenak, tersenyum tipis. "Luka lama memang menyakitkan," katanya pelan. "Tapi selama ada yang mau tinggal, rasa sakit itu bisa ditahan." Di tepi hutan yang masih basah oleh hujan, matahari naik perlahan. Dua makhluk yang sama-sama terluka menyambut pagi dengan napas yang lebih ringan. Seakan malam kelam telah membuka jalan menuju harapan yang nyaris terlupakan. Pagi itu cahaya matahari menembus sela dedaunan dengan lembut. Seolah rimba sengaja menurunkan suaranya agar tidak mengejutkan siapapun. Casumi terbangun dengan tubuh masih lemah, namun kepalanya terasa lebih ringan. Udara segar memenuhi paru-parunya. Di sampingnya, raja duduk tegak. Matanya mengawasi sekeliling dengan waspada. "Kau belum tidur?" tanya Casumi pelan. Raja mengeluarkan dengusan pendek, lalu menoleh padanya. Sorot matanya tenang, tidak lagi menyimpan kegelisahan seperti malam sebelumnya. "Terima kasih," ucap Casumi lirih. "Kalau bukan karena kau, mungkin aku sudah menyusul mereka." Ia berusaha bangkit. Raja mendekat, menopang dengan bahunya. Casumi tersenyum kecil. "Aku masih bisa berdiri," katanya, sedikit malu. "Walau tidak sempurna." Langkahnya tertatih, namun ia berhasil duduk di atas batu datar. Perutnya berbunyi pelan. Casumi tertawa hambar. "Ah, lapar rupanya," gumamnya. Ia menatap rimba di hadapannya, sadar tak ada apapun yang bisa dimakan. Tangannya mengusap kain di perutnya, mencoba menenangkan rasa perih. Tiba-tiba raja berdiri. Tanpa suara, ia melangkah masuk ke balik pepohonan. "Hendak kemana?" tanya Casumi heran. Tak ada jawaban. Sosok belang itu menghilang di antara semak, meninggalkan Casumi sendirian. Perempuan tua itu menelan ludah. Rasa cemas merayap. "Jangan lama-lama," katanya pada angin. Waktu berjalan pelan. Setiap suara membuat Casumi menoleh. Hatinya berdebar. Takut raja tak kembali. Ia memeluk dirinya sendiri, menunggu dengan napas tertahan. Tak lama kemudian, ranting berderak. Casumi menegakkan badan. Raja muncul membawa sesuatu di mulutnya. "Ya Tuhan!" Casumi terbelalak. Seekor rusa kecil tergeletak di depan kakinya. Masih segar. Raja meletakkannya perlahan, lalu mundur setapak, menatap Casumi. "Untukku?" tanya Casumi terbata. Raja mengangguk pelan dengan gerakan kepala yang nyaris tak terlihat. Air mata Casumi jatuh tanpa izin. Tangannya gemetar saat menyentuh tubuh rusa itu. "Aku sudah lama tidak makan daging," ucapnya lirih. Kau memberiku hidup." Ia menangis terisak, lalu menengadah. "Terima kasih."
Terima kasih, Raja. Hari itu Casumi memasak sederhana. Api kecil menyala. Daging dibagi secukupnya. Raja menunggu hingga Casumi kenyang, baru menyantap bagiannya. Kau sungguh raja, kata Casumi sambil tersenyum. Bukan hanya karena kuat, tapi karena tahu berbagi. Raja mengibaskan ekornya pelan. Hari-hari berikutnya berubah perlahan. Raja sering pergi pagi hari, kembali membawa hasil rimba. Kadang ikan sungai, kadang buah hutan yang jatuh, kadang madu liar dalam sarang kecil. Pelan-pelan, aku tua. Casumi tertawa saat mencicipi madu. Gigi ini hampir habis. Tubuh Casumi mulai kuat. Wajahnya tidak lagi pucat. Matanya kembali bercahaya. Rambut putihnya diikat rapi. Ia membersihkan dirinya di sungai dengan bantuan raja yang berjaga di tepi. Kau seperti penjaga, katanya suatu sore. Siapa sangka aku dilindungi makhluk yang ditakuti manusia. Namun keajaiban tak berhenti di situ. Suatu siang, terdengar suara langkah tertatih dari arah hutan. Casumi menoleh. Seorang pemuda muncul dengan pakaian lusuh. Wajahnya tirus, matanya cekung. Air. Suara itu parau. Tolong. Casumi bangkit. Terkejut. Raja langsung berdiri di depan. Siap melindungi. Tenang. Ucap Casumi cepat. Dia manusia, bukan ancaman. Pemuda itu jatuh berlutut. Casumi mendekat. Memberikan air. Minum pelan-pelan. Katanya lembut. Pemuda itu meneguk. Lalu mengangkat wajahnya. Tatapan mereka bertemu. Dunia seakan berhenti berputar. Ibu? Suaranya bergetar. Casumi terpaku. Jantungnya berdentum keras. Raka? Ucapnya lirih. Hampir tak bersuara. Pemuda itu menangis. Memeluk kaki Casumi. Maafkan aku. Aku pulang terlambat. Casumi terjatuh berlutut. Memeluk kepala anak itu erat-erat. Aku kira kau mati. Isaknya pecah. Setiap malam aku menunggumu. Raka menangis terseduh. Aku sakit, Bu. Aku jatuh miskin. Aku malu pulang. Casumi mengusap wajah anaknya dengan tangan gemetar. Kau hidup. Itu cukup. Raja berdiri tak jauh. Mengamati dengan tenang. Apa itu harimau? Tanya Raka ketakutan. Casumi menoleh. Tersenyum hangat. Dia keluarga. Raka menelan ludah. Dia tidak berbahaya. Raja melangkah mendekat. Lalu duduk, menundukkan kepala. Raka terdiam. Lalu perlahan menunduk hormat. Terima kasih, katanya lirih. Aku hidup karena kau. Malam itu, mereka duduk bertiga di dekat api. Casumi mendengar cerita Raka tentang penderitaan di kota. Setiap kata membuat dadanya sesak. Namun ia memilih mendengarkan tanpa menyela. Aku menyesal meninggalkan ibu, ujar Raka. Casumi menggenggam tangannya. Penyesalanmu adalah kepulanganmu. Angin malam berdesir lembut. Api unggun menari pelan. Raja berbaring. Matanya terpejam damai. Casumi menatap langit penuh bintang. Air mata menetes pelan. Terima kasih, bisiknya pada rimba. Kau mengembalikan apa yang hilang. Di balik rimba sunyi, keajaiban lahir bukan dari kemewahan, melainkan dari kasih yang tumbuh di tempat paling terlupakan. Pagi itu rimba terasa lebih hidup dari biasanya. Cahaya matahari menyusup hangat di antara dedaunan, memantulkan kilau keemasan pada bulu raja yang kini tampak gagah kembali. Lukanya hampir sepenuhnya pulih. Setiap langkahnya mantap, setiap geraknya penuh wibawa. Casumi memperhatikannya dengan rasa syukur yang tak terucap. Kau sudah sehat, katanya sambil tersenyum. Aku hampir tak mengenalimu lagi. Raja menoleh, mengeluarkan dengusan pelan. Raka berdiri tak jauh, memandangi harimau itu dengan campuran kagum dan takut yang belum sepenuhnya hilang. Ibu, ujar Raka ragu. Aku tidak pernah membayangkan hidup bersama makhluk seperti itu. Casumi tertawa kecil. Ibu juga tidak. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Dari arah desa terdengar suara gaduh. Banyak langkah, banyak suara.
Casumi menegang. Apa itu? Tanyanya cemas. Raka menyipitkan mata. Orang desa. Tak lama, belasan warga muncul di tepi hutan. Pak Lurah berada di depan. Wajahnya tegang. Beberapa lelaki membawa tombak dan parang. Bisik-bisik menyebar cepat. Itu benar. Harimaunya di sini. Nenek itu memeliharanya. Pasti ada ilmu hitam. Casumi maju selangkah. Meski kakinya bergetar. Hentikan. Serunya. Dia tidak mengganggu siapapun. Pak Lurah menatapnya lama. Casumi, kami dengar laporan. Harimau itu membahayakan desa. Tidak. Casumi menggeleng kuat. Dia melindungi, bukan menyerang. Raka berdiri di samping ibunya. Aku saksi. Kalau bukan karena dia, aku mati di hutan. Warga terdiam. Beberapa saling pandang. Anak Casumi, bisik seseorang. Bukankah dia sudah lama hilang? Raka maju. Aku pulang. Raja melangkah ke depan. Berdiri gagah. Suaranya tidak keluar. Namun kehadirannya cukup membuat udara menegang. Beberapa warga mundur setapak. Lihat, kata Casumi sambil menahan napas. Kalau dia ingin menyerang, kalian sudah terluka. Seorang tetua desa melangkah maju. Tongkatnya mengetuk tanah. Harimau ini bukan sembarang binatang, katanya pelan. Aku pernah mendengar cerita lama. Penjaga rimba akan menampakkan diri ketika manusia lupa pada keseimbangan. Pak Lurah menelan ludah. Apa maksudmu? Jeratan kawat, senapan, keserakahan. Jawab tetua itu. Rimba terluka, dan makhluk ini terluka bersama dengannya. Suasana hening. Angin berdesir pelan. Casumi menunduk. Aku hanya menolong karena dia kesakitan. Seperti aku. Pak Lurah melangkah mendekat. Menatap kaki buntung Casumi. Wajahnya berubah. Selama ini kami mengusirmu, katanya lirih. Kami salah. Casumi mengangkat kepala. Air mata menggenang. Aku tidak meminta apa-apa, ucapnya lembut. Aku hanya ingin hidup tenang. Pak Lurah menoleh ke warga. Kita tidak boleh menyentuh harimau itu. Kita harus berhenti berburu. Bisik-bisik berubah nada. Ketakutan bergeser menjadi rasa malu. Tapi bagaimana dengan keselamatan? Tanya seseorang. Raja mengaum pelan. Bukan ancaman, melainkan peringatan. Suaranya dalam, menggema. Selama kalian tidak melukai rimba, ujar tetua desa, dia tidak akan mengganggu. Warga perlahan menurunkan senjata. Pak Lurah menghela napas panjang. Casumi, maafkan kami. Casumi tersenyum tipis. Air mata jatuh satu persatu. Aku sudah lama memaafkan, katanya. Raka menggenggam tangan ibunya. Kita bisa pulang, Bu. Pak Lurah mengangguk. Kami akan membantumu membangun rumah yang layak. Di tepi desa. Casumi terdiam. Ia menoleh ke raja. Tatapan mereka bertemu. Kau tidak harus ikut, katanya pelan. Raja mendekat, menggesekkan kepalanya ke bahu Casumi, lalu menoleh ke arah rimba. Aku mengerti, bisik Casumi. Ini rumahmu. Warga mulai mundur, meninggalkan mereka dengan perasaan campur aduk. Pak Lurah menoleh sekali lagi. Terima kasih sudah mengingatkan kami, katanya tulus. Saat mereka pergi, Casumi duduk di atas batu, napasnya panjang. Raka duduk di sampingnya. Ibu tidak marah, tanya Raka. Casumi menggeleng. Kemarahan hanya memperpanjang luka. Raja berdiri di hadapan mereka. Tubuhnya tegak, bayangannya memanjang di tanah. Kau akan selalu datang, kan? Tanya Casumi dengan suara hampir pecah. Raja mengeluarkan dengusan lembut. Matanya menatap Casumi lama, lalu berbalik melangkah menuju rimba. Setiap langkahnya tenang, penuh wibawa. Sosoknya perlahan menghilang di balik pepohonan. Casumi menatap hingga tak terlihat lagi. Dadanya sesak, namun bibirnya tersenyum. Pergilah, bisiknya. Jadilah raja di tempatmu.
Raka memeluk ibunya dari samping. "Kita tidak kehilangan," katanya pelan. "Kita hanya melepas." Casumi mengangguk. Kebenaran memang tidak selalu membuat kita bersama. Kadang ia mengajarkan kapan harus merelakan. Angin hutan berdesir, membawa aroma tanah dan dedaunan. Di kejauhan, suara auman samar terdengar, seolah janji yang tak terucap. Di hari itu, kebencian runtuh, keserakahan tersingkap, dan kebenaran menemukan jalannya, bukan melalui kekerasan, melainkan melalui kasih yang lahir dari luka terdalam. Fajar menyapa desa dengan cahaya lembut, seolah hari itu sengaja dilahirkan untuk menghapus sisa duka. Casumi duduk di beranda rumah kayu yang baru selesai dibangun. Dindingnya masih berbau papan segar, atapnya kokoh, lantainya rata. Rumah sederhana, namun hangat. Sangat berbeda dari gubuk reot yang dulu nyaris roboh di tepi rimba. "Ibu, anginnya dingin?" tanya Raka sambil menyampirkan selimut tipis ke bahu Casumi. Casumi tersenyum, menepuk tangan anaknya. "Tidak, hati ibu hangat." Raka menatap wajah renta itu lama. Keriput di pipi, mata yang kini kembali bercahaya. Senyum yang dulu jarang ia lihat. Dadanya terasa sesak. "Aku menyesal pulang terlambat," ucap Raka lirih. Casumi menggeleng perlahan. "Kau pulang sebelum ibu pergi. Itu sudah cukup." Dari kejauhan, warga desa mulai berdatangan. Mereka membawa beras, sayur, kain, dan senyum yang canggung. Pak Lurah melangkah paling depan. "Casumi," sapanya pelan, "kami ingin membantu. Ini hakmu." Casumi bangkit tertatih, bersandar pada tongkat. "Terima kasih. Ibu tidak menyimpan dendam." Pak Lurah menunduk. "Kami belajar dari kesalahan." Suara burung berkicau riang. Anak-anak desa mengintip dari balik pagar, berbisik penuh penasaran. "Benarkah harimau itu datang lagi?" kata ayah. "Dia penjaga hutan." Casumi mendengar bisikan itu, lalu tersenyum. Ia menatap arah rimba, matanya menyipit, seolah menunggu sesuatu. "Ibu menunggu siapa?" tanya Raka. "Seseorang yang pernah menjaga ibu," jawabnya lembut. Siang merambat pelan, matahari naik, lalu condong. Angin berembus membawa aroma hutan. Tiba-tiba, suara dedaunan bergeser. Sunyi mendadak menyelimuti. Raka berdiri tegang. "Ibu, dengar." Casumi menegakkan badan. "Ya." Dari balik pepohonan, sosok belang itu muncul. Raja melangkah perlahan, gagah, bulunya berkilau disinari cahaya. Warga desa menahan napas. Anak-anak terdiam. "Jangan takut," ucap Casumi tegas. "Dia sahabat." Raja berhenti beberapa langkah dari beranda. Ia duduk, menundukkan kepala, seperti memberi hormat. Casumi tersenyum lebar. Air mata menggenang. "Kau datang," katanya lirih. Raja mendengus pelan. Matanya menatap Casumi lama, penuh ketenangan. Raka melangkah maju setengah ragu. "Terima kasih," katanya tulus. "Kau menyelamatkanku." Raja menoleh, lalu mengangguk kecil. Gestur sederhana itu membuat beberapa warga terperangah. "Dia mengerti," bisik seseorang. Casumi menahan isak. "Aku ingin kau tahu," ucapnya pada Raja. "Ibu baik-baik saja sekarang." Raja berdiri, mendekat satu langkah. Casumi mengulurkan tangan. Bulu tebal menyentuh telapak renta itu. Engkau. "Terima kasih karena memilihku saat aku tak dipilih siapapun," ucap Casumi dengan suara bergetar. Raja mengaum lirih. "Bukan perpisahan, melainkan janji." Pak Lurah maju perlahan. "Kami bersumpah menjaga rimba," katanya mantap. "Tak ada jerat, tak ada senapan." Raja menatapnya sejenak, lalu mengalihkan pandang ke hutan. "Kami belajar," tambah Pak Lurah. Angin berdesir. Raja berbalik, melangkah menuju pepohonan. Beberapa kali ia menoleh, memastikan Casumi melihatnya. "Pergilah," bisik Casumi. "Kau punya tugas lebih besar." Sosok itu menghilang,
menyatu dengan hijau yang luas. Sunyi kembali, namun bukan sunyi yang menyakitkan. Hari-hari berlalu, rumah Casumi ramai tawa. Raka bekerja di kebun desa. Casumi menganyam kembali, kali ini dengan senyum. Anak-anak sering datang, mendengarkan cerita. "Nenek, ceritakan tentang raja," pinta mereka. Casumi tertawa kecil. Dia tidak suka dipuji, tapi dia setia. Suatu sore, hujan tipis turun. Casumi duduk di kursi kayu, memandang rimba dari kejauhan. "Ibu rindu?" tanya Raka. "Rindu itu wajar," jawab Casumi. "Tapi ibu bahagia." Tiba-tiba, auman samar terdengar dari jauh. Tidak menggetarkan, justru menenangkan. Casumi memejamkan mata, tersenyum. "Dia masih ada," katanya pelan. "Malam datang membawa bintang." Casumi bersandar di bahu Raka. "Hidup itu aneh," ucapnya lembut. "Saat kita kehilangan segalanya, Tuhan mengirimkan penjaga." Raka menggenggam tangan ibunya. "Aku tidak akan pergi lagi." Casumi mengangguk. "Ibu percaya." Api lampu minyak berkelip. Dari kejauhan, rimba berdiri kokoh, seimbang. Di sanalah raja menjaga, tanpa terlihat, tanpa diminta. Casumi menatap langit. Napasnya tenang. Luka telah sembuh, bukan karena lupa, melainkan karena kasih yang tumbuh di tempat paling sunyi. Dan begitulah kisah itu berakhir. Seorang nenek yang pernah dibuang menemukan keluarga. Seorang raja rimba menemukan makna. Manusia dan alam berdamai. Bahagia lahir bukan dari kepemilikan, melainkan dari keberanian untuk merawat dan merelakan waktu berjalan pelan, seperti sungai yang tak lagi tergesa. Rambut Casumi memutih seluruhnya. Keriput di wajahnya semakin dalam, namun senyumnya tak pernah pudar. Setiap pagi ia duduk di beranda rumah kayu, memandang rimba yang berdiri tenang di kejauhan. Rimba itu bukan lagi tempat yang ditakuti. Anak-anak desa tumbuh dengan cerita berbeda. Mereka tak lagi mendengar kisah tentang binatang buas yang harus dibunuh, melainkan tentang penjaga yang harus dihormati. Jerat kawat tak pernah dipasang lagi. Senapan disimpan. Hutan bernapas lega. "Dulu harimau menyelamatkan nenek," kata seorang anak kecil sambil menunjuk Casumi. Casumi hanya tersenyum, mengelus kepala mereka. Ia hanya mengingatkan kita untuk tidak kejam. Raka hidup menetap. Ia membangun keluarga kecil di dekat rumah ibunya. Setiap senja, ia selalu menyempatkan duduk bersama Casumi, mendengarkan napas tua yang kini jauh lebih tenang. "Ibu bahagia?" tanya Raka suatu sore. Casumi mengangguk perlahan. "Ibu utuh." Suatu malam, saat bulan menggantung bulat di langit, Casumi terbangun dari tidurnya. Udara terasa berbeda. Hening, namun penuh getaran halus. Ia meminta Raka membantunya duduk di beranda. Dari arah rimba, suara auman terdengar. Dalam, panjang, tidak mengancam. Seperti salam. Casumi memejamkan mata. Air mata jatuh pelan. "Aku dengar," bisiknya. "Terima kasih." Tak lama kemudian, napas Casumi melambat. Wajahnya damai, senyumnya tertinggal. Ia pergi dengan tenang, tanpa rasa takut, tanpa penyesalan. Keesokan harinya, jejak kaki besar terlihat di tepi desa. Tak ada yang berani mendekat, tak ada yang merasa terancam. Mereka tahu, penjaga itu datang untuk mengantar, bukan mengambil. Rimba bergemuruh lembut. Sejak hari itu, setiap kali angin berhembus dari hutan, orang-orang berkata Casumi masih di sana, dalam daun yang berdesir, dalam tanah yang subur, dalam kesetiaan yang tak meminta balasan. Dan jauh di balik pepohonan, di bawah nafas rimba yang abadi, raja tetap berjalan, menjaga keseimbangan, membawa kenangan tentang seorang nenek tua berkaki buntung yang memilih merawat, ketika dunia memilih membuang. Nah, cerita pun selesai. Bagaimana teman-teman semua dengan cerita persahabatan ini? Apa yang bisa kita petik dan ambil kebaikan dari cerita ini? Monggo ditulis di kolom komentar ya. Buat teman-teman yang belum subscribe,
Jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu, like, dan komen ya, agar saya selalu bersemangat dalam membawakan cerita-cerita persahabatan manusia dengan hewan ya teman-teman. Akhir kata, saya pamit undur diri ya teman-teman. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.